Jadi jamaah yang mulia, kita lanjutkan pengajian kita yang belum selesai bulan yang lalu. 5 amanah dan tanggung jawab. Amanah pertama Allah kasih kepada kita amanah usia. Kemana umur kita habiskan akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ini sudah kita bahas kemarin secara dalam dan tajam setajam silet. Oke, yang kedua, amanah Allah berikan itu adalah amanah anggota badan. Apapun yang kita kerjakan, kemana kaki melangkah, dan juga tangan kita berbuat apa saja, termasuk apa yang keluar dari mulut kita, itu juga diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga, amanah yang Allah berikan pada kita namanya amanah harato, amanah harta. Sampai di sinilah kemarin pengajian kita. Yang keempat, Bapak Ibu, amanah Allah berikan pada kita adalah amanah ilmu. Ilmu Allah berikan kepada kita, kelak akan ditanya apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Bagi orang yang berilmu sangat banyak kemuliaan. Di surah Al-Mujadilah Allah jelaskan, di surah ke-58 dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah orang yang berilmu di ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan juga derajat orang yang berilmu. Tapi Bapak Ibu, semua kita merugi kalau tidak berilmu. Yang berilmu itu pun merugi kalau tak diamalkan. Yang mengamalkan ilmu pun merugi kalau tidak ikhlas kepada Allah. Konsep dalam ibadah kita ada di surah Al-An'am, urutan surah yang ke-6, nomor ayat 162. Kul, katakanlah, inna solati, sungguhnya solatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, Tuhan semesta alam. Maknanya ada kita dapat ilmu. Ilmu ini pun kita amalkan dengan ikhlas, menjadi amal jariah kepada kita. Salah satu amal yang mengalir kepada orang walaupun dia sudah meninggal dunia, dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan, apabila ada orang meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka amal ibadahnya terputus. Maksud amal ibadah terputus begini Bapak Ibu. Saya sekarang masih bisa sholat. Kenapa? Karena masih hidup. Hari ini saya masih bisa ceramah, masih diundang oleh Pak Lubis, Pak Ustadz, jangan lupa besok ya kita ceramah di Riyadul Jannah. Saya bilang, oke, I am coming, saya akan datang. Maksudnya masih bisa ceramah. Kalau besok udah meninggal dunia, masih bisa itu. Kalau saya udah meninggal, langsung Pak Lubis menghapus nomor telepon saya karena dia takut saya nelpon jam 2 malam. Hai guys, katanya. Jadi jamaah yang mulia, maksudnya putus semua kalau kematian sudah datang. Dan Bapak Ibu yang mulia, sesayang apapun orang kepada kerabatnya, kalau ruh sudah pergi, itu akan berubah menjadi takut. Mana buktinya Pak Ustadz? Ini contoh ya. Seseorang meninggallah dia. Ketika meninggal dunia, semua orang menangis. Tapi ketika disuruh, mau nggak kau tidur dengan mayat itu? Berdua di dalam kamar. Apa jawab istrinya? Enggak dong. Kenapa? Aku takut lah. Kenapa kau takut? Nanti dia bangun lagi deh. Jadi maknanya jamaah yang mulia, ketika ruh sudah pergi, orang yang sayang akan menjadi takut. Tapi walaupun sudah meninggal dunia, 3 amal ini masih berlaku. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan juga ad-du'aun waladun soleh, doa anak yang soleh. Maka selalu kita berdoa ini, jangan tinggalkan doa supaya diberikan Allah anak yang soleh dan solihah. Mana doanya Pak Ustadz? Ada di surah As-Saffat, urutan surah yang ke-37, nomor ayat yang ke-100. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, diberikan anak 2. Namanya Ismail, satu lagi Ishak. Anak Nabi Ibrahim cuma 2. Dua-duanya menjadi Rasul. Apa doa yang di As-Saffat, surah 37 ayat yang ke-100? Rabbi habli minas solihin. Ibu hafal? Alhamdulillah. Ada juga doa Nabi Zakaria kepada Allah, diberikan juga anak pada Nabi Zakaria, namanya Nabi Yahya. Apa doa yang ada di surah Ali Imran, urutan surah yang ketiga, nomor ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Kalau ibu hafal, ibu sebutkan. Kalau ibu tak hafal, gerak-gerakan aja mulutnya.
Itu namanya doa lip sync namanya. Jadi jamaah, ada juga doa supaya kita mendapatkan keturunan yang baik-baik, ada di surah Al-Furqan, urutan surah 25, nomor ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi kalau ada orang meninggal, yang tiga ini masih lanjut pada dia. Apa itu? Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi kata kuncinya tadi, salah satu yang masih mengalir pada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, bahwa ilmu yang Allah berikan ini juga adalah amanah. Dan amanah juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka di surah As-Saff, ada namanya Bapak, surah As-Saff, urutan surah yang ke-61, nomor ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah kita kaji kemarin. Kalau ayat itu Makkiyah, itu banyak dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah, banyak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ulang ya. Ya ayuhan nas, Makkah atau Madaniyah? Makkiyah. Kalau dia ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat tentang puasa turun di Makkah atau Madinah? Entahlah Pak Ustadz, mau di Makkah mau Madinah, yang penting bukan di Indonesia ini. Kalau ayat puasa itu turun di Madinah. Kenapa? Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini juga sama Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu hanya sanggup berucap tapi tak sanggup untuk mengamalkan? Ini Bapak Ibu, ayat ini berlaku untuk para ustadz yang hanya bisa ceramah tapi tak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ketika ceramah sama ibu-ibu, dengan lantang dia mengatakan, ibu-ibu, jilbab itu wajib. Sama ibu-ibu majelis taklim. Rupanya waktu istrinya belanja pagi di warung Pak RT, tak ada pakai jilbab. Dia cuma pakai jilbab, modelnya begini. Rambut di depan kelihatan, di belakang juga kelihatan. Apalagi rambutnya baru selesai dirondap. Tahu rondap, Ibu? Yang disemprot ke rumput, yang tadi warnanya warna hijau berubah menjadi warna merah. Sekarang rondap itu juga dikasih orang ke rambutnya. Tadi warnanya warna hitam berubah menjadi merah kuning kelabu. Jadi jamaah yang mulia, maksudnya apa yang kita ucapkan juga, ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita tahu akan ditanya apakah diamalkan atau hanya sekedar berbicara. Ada juga ayat di Al-Quran, nama surahnya Al-Baqarah, urutan surah yang kedua, nomor ayat 44. Nanti kalau Bapak Ibu tak bisa mencatat ayatnya, tenang, ada rekaman. Bapak Ibu, Al-Baqarah surah yang kedua ayat 44. Atamuruna nasa bil birri. Kenapa engkau menyuruh orang berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi engkau melupakan dirimu sendiri. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak menggunakan akal pikiranmu? Ayat ini juga berlaku untuk para orang tua yang hanya bisa menyuruh anak tapi tak melakukan apa yang dia bilang. Kalau sama anaknya, pergi kalian sholat. Ayah udah dewasa. Agak-agaknya begitulah. Ini juga berlaku untuk para ibu-ibu yang bisa menyuruh anak tapi tak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Oleh karenanya, dalam satu hadis, apa kata Nabi? Ana awwal wajibun ala ma amartukum bih. Saya pelaksana pertama dari apa yang telah saya katakan kepada kalian. Jadi jamaah yang mulia, amanah keempat Allah berikan adalah amanah ilmu. Ada banyak fadilah orang yang berilmu, jelas. Dan juga, tapi jangan lupa, bagi orang yang berilmu tapi kalau tak diamalkan hanya sekedar tahu saja. Tahu dia riba itu haram, tapi masih dilakukan juga. Berarti ia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kelima, biar lebih cepat dan kita masuk judul yang baru. Amanah yang kelima Allah berikan pada kita, Bapak, Ibu, amanah anak. Anak amanah dari Allah. Halo? Oh, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sibuk di belakang bagi-bagi jedah. Tidak jelas kajian Ustaz itu doh, yang jelas jedah kata dia. Jadi Bapak Ibu yang mulia, anak itu bukan beban. Banyak orang menganggap anak adalah beban. Anak itu adalah amanah.
Banyak orang yang sudah menikah sangat menginginkan anak, tapi belum dikaruniakan Allah. Ada orang udah menikah 15 tahun, belum punya anak. Ada yang menikah 5 tahun, belum punya anak. Ada yang baru setahun, belum punya anak. Ada yang baru 4 bulan, udah lahir. Nauzubillah. Jadi jamaah, terhadap anak yang Allah berikan kepada kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu amanah. Dan di Quran ada 8 rezeki Allah berikan kepada kita. Salah satu rezeki itu adalah rezeki anak. Di Quran ada 8 rezeki Allah berikan pada kita. Salah satu dari yang 8 ini adalah rezeki anak. Nama surahnya Bapak Ibu Al-Isra. Urutan surah yang ke-17, nomor ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah yang mengasih rezeki kepadamu sebagai orang tua, Allah juga yang mengasih rezeki kepada anak-anakmu. Begini Bapak Ibu, apa yang sudah kita kasih kepada anak itu tak perlu kita ungkit-ungkit. Karena kadang-kadang ada orang tua mengungkit itu ketika marah dia sama anaknya. Udah berapa banyak uang ku habis mengkuliahkanmu? Sekarang kau udah menikah, udah kaya, lupa kau sama aku. Mentang-mentang kau sudah punya istri. Nampaknya istrimu BCL, bini cilako. Rupanya dia marah. Waktu dulu anaknya masih lajang, selalu ngirim uang. Waktu lajang, ngirim uang. Setelah menikah, di stop sama bininya. Ada juga kadang istri begitu. Dilarang-larangnya suaminya berbuat baik sama mertuanya. Ada nggak istri model begitu? Tidak ada yang mengaku. Jadi jamaah yang berbahagia, padahal dalam Al-Quran tadi ada rezeki anak. Apa yang sudah kita kasih, anggaplah itu ini rezeki anak saya dari Allah. Saya hanya sebagai keran untuk perantara, untuk sebagai penyampai rezeki ini kepada anak-anak saya. Maka dalam Al-Quran tentang amanah anak, apa Allah jelaskan di surah At-Tahrim, urutan surah yang ke-66, nomor ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, ini pertemuan kita yang 3 kali. Ini judulnya 5 amanah dan tanggung jawab. Ada amanah umur atau amanah usia. Ada yang kedua amanah anggota badan atau jasad. Ada yang ketiga amanah harta. Yang keempat adalah amanah ilmu. Yang kelima adalah amanah anak Allah berikan kepada kita.